Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kasus PT Karuna Sumber Jaya metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa akan mempresentasikan kasus tersebut. Kelompok saya dari saya sendiri yaitu Muhammad Ahlul Falah dengan NIM A11 2018 11471. Saya Maeswara Ataullah Wijanarko, NIM A11 2018 11464. Untuk alasan memilih kasus, adanya hak paten yang diterapkan pada suatu langkah-langkah atau proses dalam pembuatan suatu barang yang ada, namun langkah atau proses ini merupakan hal lazim atau sudah umum. Jadi, metode pengawetan kayu tersebut itu sudah umum dilakukan oleh para pengusaha lainnya, tetapi diberikan izin untuk hak paten. Lalu dapat membuat pekerjaan yang sudah ada menjadi lebih sulit, dikarenakan adanya paten yang mengganggu proses pembuatan suatu barang. Lalu dapat merugikan berbagai pihak, karena paten memiliki pengaruh terhadap barang-barang lain yang akan dibuat oleh perusahaan lain, sehingga dapat terjadi pelanggaran yang lebih buruk. Kronologi kasus. Pertama, penggugat mengajukan gugatan mengenai metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa pada tanggal 3 Januari 2018. Terdapat 15 anggota penggugat, yaitu Budi Jani Sanjata, M. Muspira MS, Ferry Senjata, Aziz Kartika, Budi Harsoyo, Jaki Cailes Liau, Junaidi, Santosa Sebayang, Sugianto SE, AE Sairul Salem, Suparman, Pairan, Hadi Purwono, Boyumi Ahmad, Yayat Hidayat. Mereka diwakili oleh kuasa hukum melawan PT Karuna Sumber Jaya yang diwakili oleh direkturnya. Para penggugat adalah pengusaha kayu kemasan, khususnya kemasan kayu palet, yang telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Indonesia atau Abjaskindo. Dalam hal ini mengajukan gugatan penghapusan paten nomor ID P003160 dengan judul invensi metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa atas nama tergugat. Para penggugat mempunyai kepentingan terhadap penghapusan paten nomor ID P003160 mengingat dalam hal proses pembuatan dan atau perlakuan pengawetan kayu kemasan, khususnya kemasan kayu palet, para penggugat telah melakukan langkah-langkah atau proses baik sebagian atau seluruhnya yang merupakan langkah-langkah umum yang sudah biasa atau pernah dilakukan oleh seluruh pengusaha kayu pada umumnya. Pengusaha kayu kemasan, khususnya sejak dahulu, telah diatur atau ditentukan dengan jelas dan tegas oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Di antaranya, 1. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian atau Barantan, sebagaimana ternyata dalam buku Pedoman Standar Mutu Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Palet. Hal ini merujuk pada ketentuan internasional standar fitosanitari MISR nomor 15 tentang peraturan kemasan kayu dalam perdagangan internasional yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention atau IPPC khususnya untuk perdagangan internasional. Badan Standarisasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 03 3233 1998 tentang tata cara pengawetan kayu untuk bangunan rumah dan serta Standar Nasional Indonesia 01 5016 501 01 5010 6 2003 tentang pendukung di bidang kehutanan bagian 6, pencegahan serangan jamur biru pada kayu bundar dan kayu gergajian. Sebagian atau seluruhnya itu sama dengan langkah-langkah
atau proses yang telah sejak lama dilakukan oleh para pengusaha kayu kemasan, khususnya pengusaha kemasan palet. Sebagian atau seluruh proses dan/atau langkah-langkah tersebut merupakan proses atau langkah-langkah yang telah dipublikasikan dan/atau ditentukan. Oleh karena itu, maka jelas dan terang bahwa para penggugat mempunyai kepentingan karena paten aqua berpotensi sangat mengganggu usaha dan/atau bisnis dari para penggugat. Para penggugat meyakini tidak hanya para tergugat dalam gugatan yang berkeberatan atau merasa dirugikan atas terbitnya paten tersebut. Namun patut diduga banyak masyarakat, terutama para pelaku bisnis atau usaha palet dan kayu kemasan di Indonesia, sangat terganggu serta sangat terkejut dengan terbitnya sertifikat paten milik tergugat. Mengingat jauh-jauh hari mereka sudah menerapkan sebagian dan/atau seluruhnya metode-metode atau proses ataupun produk yang sama dengan paten milik tergugat. Perlindungan terhadap paten nomor ID P003167 atas nama tergugat sangat tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Paten, Undang-Undang Paten. Bahkan sangat berpotensi mengganggu iklim usaha dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan para pelaku usaha pembuatan kayu kemasan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga demi tercapai tujuan mulia hukum yang sesungguhnya yaitu keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat banyak, maka paten tergugat demi hukum harus dibatalkan atau dihapuskan. Kasus ini diputus dengan musyawarah Majelis Hukum pada 14 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Maret 2018. Kasus ini berhasil membuat paten mengenai metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa dihapus dikarenakan gugatan dari penggugat diterima oleh hakim dan tergugat diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000. Kasus ini itu terjadi karena adanya gugatan terhadap paten yang diterbitkan oleh yang dikeluarkan atau yang dapat dibuat oleh perusahaan PT Karuna Sumber Jaya. Paten ini menjadi masalah dikarenakan apa yang dipatenkan itu sudah menjadi hal lazim atau hal umum yang dilakukan pada proses pengawetan kayu. Karena hal itu merupakan suatu yang lazim, maka para penggugat atau masyarakat pada umumnya itu merasa terganggu dan merasa bahwa paten itu akan menjadi masalah terhadap usaha atau bisnis yang akan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya serta pelaku bisnis. Kemudian para penggugat itu mengajukan gugatan terhadap paten tersebut. Paten tersebut berhasil dihapuskan oleh hakim, oleh undang-undang. Diputuskan dengan musyawarah Majelis Hukum pada 14 Maret 2018 dan disebutkan atau diucapkan pada 19 Maret 2018. Para tergugat diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000. Undang-undang yang digunakan pada kasus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 132 Ayat 2. Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga. Pasal 132 Ayat 1 huruf A. Ayat 1. Penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf B dilakukan jika A. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak diberikan.
Pasal 130 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena B. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk hal-hal yang dapat kita pelajari, paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam mempatenkan invensi, kita harus mengetahui dasar-dasar hukum apa saja, dasar hukum paten apa saja yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Hukum paten di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menaati hukum paten yang berlaku, memiliki moral yang baik agar kehidupan bermasyarakat menjadi harmonis, dan kita dapat membangun bangsa menjadi bangsa yang kaya akan intelektual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.